Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita masuk ya pembahasan 11. Jadi, kita belajar tentang isim juga ya teman-teman. Namanya isim mausul. Nah, kalau isim domir kan yang 14 tuh kata ganti. Nah, ini ada lagi namanya isim mausul. Apa itu? Yaitu kata sambung. Kata sambung yang bermakna yang. Contohnya gini. Ahmad adalah yang membeli makanan tadi pagi. Jadi yang di sana yang membeli makanan, biasanya yang ini setelahnya kata kerja, fi'il. Jadi di sini isim mausul yang bermakna yang kata sambung, bukan yang dalam berartikan kata sifat, yang cantik, yang manis gitu ya, yang luas, yang besar, yang berat, yang susah. Bukan itu. Tapi yang di sini adalah kata sambung. Biasanya setelahnya itu adalah fi'il, kata kerja gitu ya. Itu istilah yang pertama. Istilah yang kedua, kata ataupun kalimat ya, yang rangkaian kata bisa satu, bisa banyak ini ya. Yang terletak setelah isim mausul itu disebut sebagai silah mausul. Jadi istilah aja gitu ya. Ada yang disebut isim mausul. Ini dia yang di kotak ini ya. Teman-teman pasti sering ketemu nih alazi ya, alati, alazina itu sangat familiar ya. Nah, itu yang disebut dengan isim mausul. Nah, kata setelahnya atau kalimat setelahnya disebut silah mausul. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah penggunaannya. Beda antara laki-laki dan perempuan, satu, dua, dan jamak ya, tunggalnya, duanya, dan jamak. Langsung kita lihat kotak ini. Nah, ini yang kanan ini yang saya merahkan itu jenisnya mudzakkar, muannas, laki dan perempuan. Nah, yang di atas yang hijau, yang kuning itu menandakan mufrad tunggal, musanna dua, bukan muannas ya, muannas perempuan, jamak. Berarti tiga dan seterusnya. Nah, jadi allazi ini yang laki-laki tunggal itu teman-teman sangat sering ketemu di Al-Qur'an ataupun yang di bawahnya allati perempuan satu. Jadi kan sama aja sih teman-teman ya arti allazi, allati, allazina sama. Nah, ini yang lain yang tidak sering ketemu itu sama artinya yang hanya saja penggunaannya laki perempuan satu dua atau jamak. Nah, alazi untuk laki-laki satu, misalnya Ahmad, Ahmad wa Husain misalnya kan, alazani atau Ahmad, Ali, Husain dan seterusnya alazina gitu ya. Atau campuran dari laki-laki dan perempuan pakai yang alazina yang buat laki-laki. Kalau dia berdua, satu laki, satu perempuan alazani gitu ya, sepasang. Untuk yang perempuan alati ya, Fatimah alati gitu ya, Fatimah Khadijah alatani gitu kan. Para muslimah kan banyak ada ya, alati. Jadi alatinya dipanjangin ini. Allati atau allai gitu ya. Kita lanjut slide kedua. Nah, teman-teman, tadi kan kita nih diminta untuk menentukan isim mausul yang al gitu ya. Kemudian kata setelahnya disebut silah mausul. Jadi teman-teman ini kita lihat ya. Mana dia yang isim mausul tadi yang al gitu ya. Nomor satu sangat jelas ya. Allati, al. Perempuan satu. Berarti sa'adatir rasul sampai Khadijah itu berarti silah mausul. Nomor dua berarti al mana teman-teman? Allazina, isim mausul. Nah, ini untuk jamak. Kalau kan teman-teman hafal tuh kan ya allazi itu satu. Kalau ada ani-ani berarti dua. Nah, kalau yang ada tata perempuan nih kayak alati gitu ya. Kalau dua perempuan ya ada ani-ani, alatani gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini berarti jamak. Hum an salatihim sahun berarti itu silah mausul. Nomor tiga, isim mausulnya sangat jelas. Allazi. Nah, hum yura'un itu adalah silah mausul. Jadi ini jamak laki-laki ya, sama nih. Alati, tata berarti perempuan, isim mausul. Tataliu sampai habis itu silah mausul. Nomor 5 alazi, laki-laki satu, tunggal. Atau amahum sampai habis itu disebut silah mausul. Alhamdulillah gampang. Patut disyukuri teman-teman ya. Bangun pikiran positif. Alhamdulillah gampang. Alhamdulillah gampang. Masalah lupa itu urusan belakangan. Sekarang nikmati itu pertama bisa merasakan kenikmatan. Mau ingat nanti itu proses ya. Kita tur sering-sering ntar gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah menentukan silah mausul, isim mausul, sekarang penggunaan isim mausul tadi kita coba praktekkan ya. Di kotak yang di bawah itu ada muslimun, laki-laki satu orang. Kira-kira pakai yang mana teman-teman?
Allazi, allati, allazani, allatani, allazina, allati, atau allai. Karena dia laki-laki sendiri berarti pakai allazi. Muslimani, ani, perempuan, laki-laki dua ya. Berarti allazani. Muslimun, yang pakai wawaw itu sudah jamak laki-laki. Berarti pakai allazi. Nah, muslimatun, perempuan satu, allati dong. Muslimatani, ani, pakainya jangan allazi teman, ini laki-laki dua, pakainya allatani, perempuan dulu. Wah, hati-hati nih, sering kesalahannya pakai allazani, karena ani fokusnya sama dua, padahal ini dua perempuan. Nah, muslimatun, nah alifnya sudah berdiri, tanya tersenyum, berarti itu perempuan jamak. Pakainya yang mana? Bukan allazina, itu buat jamak laki-laki. Allati atau allai, gitu ya. Hanya saja, itu rumus umum. Ini ketentuan khusus, harap disimak, karena ini permanen ya, maksudnya itu sangat sering digunakan kaidahnya. Teman-teman yang jamak ini tadi, itu saya kasih lingkaran ungu, itu hanya untuk yang berakal. Maksudnya berarti ciptaan Allah berakal manusia, jin, ataupun malaikat ya. Yang tidak berakal berarti benda mati atau binatang dihukumi perempuan, tapi perempuannya satu, jangan perempuan jamak ya. Jadi ini jamak alazina atau jamak yang perempuan ini alati atau alai itu buat orang ya, buat yang berakal lah, orang, jin dan manusia gitu ya. Nah, kalau jamak yang tidak berakal kayak gunung-gunung, kayak buku-buku, masjid-masjid dihukumi perempuan, tapi perempuannya satu, jangan perempuan jamak, itu harus digarisbawahi dan akan kita praktekkan. Nah, ini kita coba ya prakteknya teman-teman. Muslimun karena di sini orang laki-laki satu berarti pakai alazi. Muslimani laki-laki orang juga pakai alazani. Muslimun jamak berarti pakai alazina karena dia orang. Muslimatun perempuan satu pakai alati. Muslimatani perempuan dua pakai alatani. Muslimatun itu pakai alati atau alai. Karena dia orang maka kita pakai jamak yang ini. Nah, kita coba yang bukan orang di sini. Kitabun buku. Sama ketentuannya. Jadi kalau tunggal sama dua nggak masalah ya. Yang masalah itu ntar jamaknya. Jadi kitabun karena ini laki-laki satu pakainya alazi teman-teman. Kitabani, ani. Dia dua. Duanya laki perempuan. Kan dari kitabun pakai ba bukan pakai ta. Berarti laki-laki dua. Berarti alazani. Nah kutubun. Jangan pakai alazina teman-teman. Ini jamak tidak berakal dihukumi perempuan satu. Pakainya alati. Jangan dikasih alazina ataupun dijamakkan jadi perempuan. Tidak ya. Pakai perempuan satu gitu. Madrasatun ini perempuan satu pakainya alati. Ini kan artinya sekolah berarti juga benda mati gitu ya. Madrasatani berarti sekolahnya dua. Tapi di sini pakai perempuan ya karena ada tatanya. Berarti pakainya alatani, jangan pakai alazani gitu ya. Madaris. Nah, jangan pakai alazina teman-teman gitu ya. Jangan jamak laki-laki ataupun jamak perempuan karena ini benda mati yang jamak dihukumi perempuan satu pakainya lati gitu. Nah, kita latihan ini ya teman-teman ya. Ini udah kotaknya udah dibikin ya supaya teman-teman kalau belum hafal bisa lihat di sini. Ini kosakatanya di kotak yang satu lagi yang di kanan gitu ya. Ini mukminun yang kosongnya diisi gitu ya, isi mausul yang tepat di sini. Mukminun karena ini berarti kan orang mukmin. Laki-laki cuma satu orang, berarti pakai alazi, benar. Mukminani, ani. Dia laki-laki, dua orang. Dari mana kita tahu bukan perempuan? Kan bukan mukminatani, nggak ada tanya. Berarti laki-laki dua orang pakainya allazani, benar. Lihat lagi mukminun, pakai waw ini jamak laki-laki, berarti pakai allazina, diisikan di kotak tuh ya. Kafirun, seorang laki-laki. Karena bentukannya tidak ada pola jamak, pola dua. Berarti pakai allazi. Kafironi, ani. Cuman dia kan dua laki-laki. Kalau dua perempuan kan pakai tani, kafirotani gitu ya. Berarti pakai alazani. Kan itu yang dua laki-laki. Kafiruna, jama laki-laki. Berarti pakai allazina. Masjidun, masjid. Nah, berarti sudah kategori benda ya. Benda mati.
Dia normal kalau tunggal. Masjid kan tunggal satu. Ya kalau satu ikut ini tunggal al-lazi laki-laki karena dia tidak pakai takmar butoh. Kita kan dulu udah bahas teman-temannya kalau benda mati itu mau dikelompokkan laki atau perempuan, perhatikan spellingnya gitu ya. Susunan abjadnya gitu. Apakah diakhiri takmar butoh atau tidak? Karena masjid tidak diakhiri takmar butoh berarti dihukumi laki-laki satu berarti masjidun al-lazi. Masjidani, ani-ani, aninya laki-laki di sini berarti pakai al-lazani. Masjid, masjid di masjid jangan pakai al-lazina, tidak bisa karena masjid-masjid ini jamak tidak berakal dihukumi perempuan satu. Jangan alati, itu jamak perempuan. Jamak tidak berakal ini dihukumi perempuan satu, berarti allati. Jadi masjid benarnya allati, ya teman-teman. Kitabani, ani-ani dua. Mau pakai al-lazani, al-latani, karena ini yang dua ya. Kita pilihnya al-lazani karena di sini aninya laki-laki, bukan pakai tani gitu ya. Jabalun, gunung, satu. Tidak ada tamar butoh, berarti dihukumi laki-laki, pakai al-lazi. Kitabun, tidak pakai tamar butoh, buku artinya ya, buku satu aja, berarti kita pakai al-lazi. Kita next lihat yang di sini. Sebelah kiri ya, mukminatun. Perempuan satu orang tuh, soalnya kan pakai tamar butoh. Kalau perempuan udah jamak biasanya alif berdiri, taknya disenyumkan gitu ya. Mukminatun, perempuan satu berarti pakai alati. Mukminatani, ani karena sitani berarti perempuannya yang dua, allatani. Mukminatun sudah berdiri dan tersenyum berarti jamak allati atau allai gitu ya. Kafiratun perempuan satu pakai allati. Kafirotani perempuannya dua pakai allatani. Kafiratun udah banyak pakainya allati atau allai. Itu kan orang semua atau orang mukmin perempuan gitu kan, ataupun perempuan kafir tadi gitu ya. Madrasatun sekolah benda mati. Karena spellingnya susunan abjad ini diakhiri tamar butoh berarti dihukumi perempuan benda matinya allati. Madrasatani ani dua karena ada sita berarti perempuannya yang dua allatani. Madaris jangan allati allai. Itu kan sekolah-sekolah sudah jamak dihukumi perempuan satu. Mau dia ini yang sebelah sini masjid jamaknya terserah dari laki-laki awalnya ataupun ini terserah dari perempuan awalnya karena dia sudah jamak semua masjid madaris tetap dihukumi perempuan satu agar perempuan tidak tamak sekali ya. Cukup dikelola oleh perempuan satu orang biar tidak berantem ya. Ratu tertingginya. Jabalani ani dua karena tidak pakai ta berarti dua laki-laki. Jabalani berarti al-lazani. Kutubun buku-buku. Jangan pakai al-lazi teman-teman. Ini walaupun spellingnya kayaknya tidak pakai tak marbutoh dihukumi laki-laki, tapi kan kita sudah belajar dulu itu. Mana saja kategori perempuan? Semua nama perempuan, baik pakai tamar butoh atau tidak. Kayak Rani misalnya kan itu tidak pakai tamar butoh tapi tetap dihukumi perempuan. Kemudian yang kedua, benda-benda mati yang pakai tamar butoh dihukumi perempuan kayak madrasatun. Kemudian ada lagi yang dia tidak pakai tamar butoh tapi dihukumi perempuan, misalnya apa anggota tubuh berpasangan yadun. Itu tidak pakai tamar butoh tapi dihukumi perempuan karena dia anggota tubuh berpasangan. Benda-benda langit kayak syamsun tidak ada tamar butoh tapi dihukumi perempuan. Salah banyaknya lagi. Ingat-ingat ini pelajaran lama ya. Salah satunya lagi benda-benda jamak tidak berakal dihukumi perempuan satu. Kayak kutubun ini, buku-buku. Kan tidak ada tamar butohnya, tapi kita sudah tahu kaidahnya dulu kita pelajari bahwasanya jamak tidak berakal dihukumi perempuan satu. Berarti pakainya allati. Jawab yang lain? Salah. Jibalun, gunung-gunung. Ayo. Yang pilih allazi salah. Yang pakai allazina, allati, allai salah. Karena dia ini gunung-gunung jamak tidak berakal dihukumi perempuan satu aja. Jadi kalau sudah jamak, milik perempuan, tapi perempuannya dikelola sama satu orang. Gitu. Allati, itu yang benarnya teman-teman. Nah, ini isi deh teman-teman titik-titiknya ini sesuai dengan kosakata yang digaris di depan itu. Laki perempuan jamak atau tidak? Al-ustad, berarti jelas laki-laki satu. Makanya al-lazi ya, asatis jamaknya baru al-lazina gitu ya. Al-bait, salah. Al-bintu ya. Al-bintu,
Ini artinya anak perempuan. Kan binti, misalnya kan. Fatimah binti Muhammad. Nah, jadi binti itu walaupun tidak ada tamar butohnya ini kan tak biasa. Harusnya kita ngira dia laki-laki ya. Tapi karena kita tahu artinya bintu anak perempuan, berarti pakainya alati. Sodikun ini sudah jelas jamak laki-laki pakai waw. Berarti pakainya jangan alazi, itu tunggal alazina. Jangan alati, yang di bawah itu perempuan, nggak bisa. Salah. Alkitabani ani pasti dua karena tidak ada tanya berarti al-lazani. Al-buyut itu artinya rumah-rumah. Pakai yang mana? Pakai al-lazi salah. Jamak perempuan allati salah. Jam ini jamak tapi tetap dihukumi perempuan satu bukan perempuan jamak. Benarnya allati. Wah, titik-titiknya tidak saya bikin. Isi sendiri ya teman-teman ya. Bantuin. 6. Dari satu pelajar-pelajar perempuan udah berdiri alifnya dan tersenyum tanya. Berarti jamak perempuan. Pelajar-pelajar perempuan berarti pakai allati atau allai. Nah, alhamdulillah sekian terkait isim mausul dan silah mausul. Penggunaannya yang perlu kita ingat sesuai aja sih ya laki-laki sama laki-laki, perempuan-perempuan, satu-satu, dua-dua, jamak-jamak. Hanya saja tidak normal ketika dia benda mati. Ketika dia jamak, baik laki dan perempuan dihukumi perempuan satu. Diberikan kepada pengelolanya perempuan satu. Kita masuk pembahasan 12. Kalau tadi isim mausul, sekarang isim isyarah. Isyarah itu dari bahasa kitanya isyarat ya. Cuman kita kan sering di Indonesia isyarat pakai T gitu ya. Tapi ini T-nya tak marbutoh berarti kalau kita wakofkan berhentikan menjadi H isyarah gitu ya. Isim isyarah atau isim isyarat bahasa Indonesia itu berarti bahasa isyarat kata tunjuk ya. Jadi kan kalau orang yang mohon maaf bisu itu tidak bisa ngomong tuh bahasanya bahasa isyarat tunjuk-tunjuk. Jadi isim isyarat adalah isim yang digunakan untuk menunjuk kata tunjuk. Nah, bahasa simpelnya ini dan itu di bahasa Indonesia. Ini itu menunjuk yang dekat, sedangkan itu menunjuk yang jauh. Hanya saja kayak tadi penggunaannya laki perempuan satu dua jamak. Nah, kita bahas ya. Ini dia. Jadi kalau lil qarib berarti untuk dekat berarti si ini. Jadi semuanya ini yang hitam-hitam ini haza hazihi hazani atani haulai itu semuanya ini. Bedanya nih yang merah berarti menunjukkan jenisnya laki dan perempuan. Nah, yang di kotak-kotak kuning biasa ya satu, dua, dan jamak. Jadi kalau satu orang laki-laki pakai haza, dua orang hazani, jamaknya haula. Perempuan satu orang hazihi, duanya hatani, jamaknya alhamdulillah sama haula gitu ya. Contohnya ini Ahmad berarti haza Ahmad. Ini Ali dan Ahmad berarti hazani Ali dan Ahmad. Ini Ali Usman segala macam itu berarti haula. Ini Fatimah berarti hazihi Fatimah. Jadi teman-teman jangan bilang haza Fatimah. Salah besar gitu ya. Atau hazihi Ahmad. Salah besar. Ini semua yang hitam-hitam ini artinya ini. Karena lil qarib. Dari bahasa kita karib. Karib berarti dekat. Teman karib. Teman dekat. Lil qarib isim isyarat. Kata tunjuk. Lil qarib. Untuk dekat pasti ya ini gitu ya. Bukan itu. Itu yang jauh. Nah, dua orang perempuan ini Fatimah dan Khadijah. Berarti Hatani, Fatimah, dan Khadijah. Ini Fatimah, Aminah, dan Khadijah, dan Zainab. Berarti Haulai, Fatimah, Khadijah, Zainab. Begitu ya, teman-teman. Kita lanjut. Jangan lihat di sini dulu ya, teman. Fokus step by step yang saya sampaikan. Lil ba'in, untuk jauh, berarti itu. Jadi semua yang hitam-hitam di sini semuanya adalah itu, bedanya laki dan perempuan. Buat laki-laki tunggal, zalika. Misalnya itu Ahmad, zalika Ahmad. Ya, untuk duanya zanika panjang, zanika atau zanikum. Terserah. Jamaknya ulaika. Nah, sering kan ketemu haula, ulaika. Artinya kan ini sama itu. Yang pakai haha tuh ini nih, ini. Nah, udah kalau udah pakai ulaika, tilka itu udah itu ya. Perempuan satu tilka sama ya, misalnya itu Fatimah, tilka Fatimah. Jadi nggak benar ya kalau zalika Fatimah atau kebalikan tilka Ahmad, sangat tidak benar ya. Duanya tanika atau tilkum. Jamaknya ulaika alhamdulillah sama. Pilihannya terserah ya, terserah.
Kembali lagi kita tegaskan, ini yang jamak-jamak ini normal, berarti untuk yang berakal. Kalau tidak berakal, benda-benda mati ketika dia jamak dihukumi perempuan satu. Jadi saya sudah bantu dengan merah-merahkan ini ya teman-teman ya. Kita lanjut ke latihan. Seperti yang tadi ya teman-teman, ini sudah dibikinkan kalau teman-teman tidak hafal gitu ya. Nah, di sini mukmin, laki-laki satu orang, berarti ini seorang mukmin. Berarti pakainya kita fokus yang ini ya teman-teman. Berarti kotak yang di atas, ini kotak yang itu. Berarti mukminun pakai haza, mukminani laki dua orang, berarti pakai hazani. Ini dua orang mukmin, berarti hazani mukminani. Ini dua orang mukmin. Hazanya di depan ya teman-teman ya. Ini kan karena saya tidak edit aja ini kotaknya ya. Yang penting kosakatanya. Jadi titik-titik ini kotak kosong ini harusnya di depan mukmin ya. Kemudian ini mukminun adalah orang-orang mukmin atau kaum mukmin. Kalau kaum kan sudah jamak ya, berarti haulai mukminun. Kafirun berarti haza kafirun. Hazani kafironi. Ikut ini kota ini ya. Haulai kafirun. Haza masjid. Hazani masjidani. Hazihi teman-teman, karena kita udah bahas masjid-masjid, berarti dihukumi perempuan satu. Hazihi masajid. Kitabani, berarti laki-laki dua. Hazani kitabani. Ini dua buah kitab. Ini sebuah gunung, berarti haza jabalun. Ini sebuah buku. Haza kitabun. Next, sebelahnya. Ini seorang perempuan mukmin. Berarti hazihi mukminatun, hatani mukminatani, haulai mukminat. Hazihi kafiratun, hatani kafirotani, haulai kafiratun. Hazihi madrasatun, ini sebuah sekolah. Hatani madrasatani, ini kan diurutkan aja nih teman. Hanya saja jangan haulai madaris, salah. Jamak benda mati dihukumi perempuan satu. Hazihi madaris. Dua buah gunung. Jabalani. Berarti pakai yang laki-laki ini. Karena tidak ada tanya. Hazani jabalani. Kutubun, buku-buku. Berarti jamak. Tidak orang. Berarti perempuan satu. Hazihi kutubun. Gunung-gunung. Jibalun. Berarti hazihi jibalun. Dihukumi perempuan satu. Nah, untuk itu ya, sama kayak tadi ketentuannya teman-teman rubah sendiri ya. Zalika mu'minun, ya, zanika mu'minani gitu ya. Ulaika mu'minun, ya. Silahkan diganti sendiri ya teman-teman. Nah, ini teman-teman menentukan isim isyarah. Dijelaskan ini lil qarib untuk dekat bermakna ini, atau lil ba'id untuk jauh bermakna itu, lil muzakkar untuk laki-laki, 1-2 atau jamak untuk perempuan 1-2 atau jamak. Kita coba ya. Mana isim isyarahnya di sini teman-teman? Yang haza, hazihi, zalika, tilka itu teman-teman. Kita temukan di nomor 1 ada haza. Berarti lil qorib yang pakai haha untuk dekat si ini. Ininya laki-laki 1 orang. Kemudian yang nomor 2 ketemunya yang mana tadi? Zalika ya. Si itu berarti lil ba'id untuk jauh. Si itu. Laki-laki 1 orang karena nggak ada ani-ani. Di sini nomor 3, jangan hum itu isim domir. Kita bahasnya sekarang isim isyarah, kata tunjuk. Ulaika, itulah orang-orang yang. Nah, ulaika tidak pakai haha, berarti si itu lil ba'id bermana itu untuk jamak laki dan perempuan. Nomor 4, hazihi pakai ha berarti si ini lil qarib berarti untuk dekat perempuan 1 ya. Ini masih kayak tadi menentukan ya. Nah, isim isyarahnya hazani, ani-ani. Berarti untuk 2 laki-laki di sini pakai ta dan dia lil qarib untuk dekat si ini berarti karena dia pakai haha ya. Nah, di sini zalika tidak pakai haha berarti si itu lil ba'id. Nah, karena nggak ada ciri-ciri jamaknya berarti ini laki-laki tunggal.
Hazihi nomor 3 berarti pakai haha, ini lil qorib berarti. Perempuan 1. Haza pakai haha berarti lil qorib juga si ini laki-laki 1. Ulaika tidak pakai haha ya, berarti si itu lil ba'id dan dia ini polanya jamak. Ulaika haula itu jamak. Kalau allazi yang pendek-pendek, allati hazihi haza itu berarti tunggal. Ini jamak si itu ya lil ba'id, jamak buat laki dan perempuan. Di bawah juga nih ulaika lil ba'id karena dia tidak ada hahaha berarti bermakna itu. Buat jamak laki dan perempuan. Nah, di sini kita disuruh milih ya, yang dalam kurung dipilih. Ini ada ani-ani, sapinatani, ani-ani, dan aninya itu perempuan karena ada tak. Berarti teman-teman lihat, azih ini tunggal ini. Ani-ani, nih 2. Ani-ani, nih 2. Pilih yang mana, 2 yang mana? Karena ini 2 cewek, kita pakai yang ini, hatani. Karena ini 2 cewek, kalau ini 2 laki-laki berarti. Kutubun, saya sudah kode di sini buku-buku. Berarti jamak, pakainya mana? Kita cari yang jamak. Ini haza laki-laki tunggal, hazihi perempuan tunggal, haulai itu yang jamak. Pakainya haulai. Salah teman-teman. Buku-buku, benda mati dihukumi perempuan 1. Siapa perempuan 1 di sini? Hazihi. Ya. Jebakan Batman ya teman-teman. Ustazun laki-laki 1. Kita lihat ini 2, ini perempuan 1, ini laki-laki 1 pakai haza. Ini sudah alif berdiri dan tanya tersenyum berarti jamak perempuan. Artinya mana kalau jamak perempuan pakainya hazihi. Tidak teman, itu kalau jamak tidak berakal baru dihukumi hazihi. Ini kan ustazah. Ini jamak perempuan berakal ini ustazah. Berarti ini haula, ini yang jamak. Ya, jangan semua jamak dihukumi perempuan 1. Kalau dia orang ya dijamakkan, protes ustazahnya nanti ya. Asatiz. Salah ini teman. Di sininya ustad, tapi yang dia di Indonesianya ustad. Tapi yang di bahasa Arabnya saya bikin tunggal ustad, karena ustad jamaknya kan asatiz. Nah, sekarang mau ikut yang mana dua-duanya kita bahas ya. Jadi kalau ustad laki-laki 1 berarti kita pakai haza. Kalau ustad berarti asatiz, kita pakai haula, itu yang jamak ya. Makkah berarti pakai perempuan 1. Karena kan ini pakai tamar puto perempuan 1. Ini udah jamak, ini 2 perempuan, pakainya hazihi gitu ya. Ini diminta tugasnya bikin, sebutkan isim isyarah jauh, berarti lil ba'id yang sesuai. Berarti itu zalika laki-laki 1, zanika atau zanikum laki-laki 2, kemudian ulaika ya. Perempuannya tilka atau tanika atau tilkum versi 2-nya, kemudian ulaika jamaknya. Berarti syajarotun perempuan 1. Berarti pakainya bukan zalika, itu laki-laki 1, tilka. Tuyurun burung-burung, pakainya apa? Ayo, pakai zalika laki-laki 1 atau tilka perempuan 1 atau ulaika jamak laki jamak perempuan sama. Yang jawab ulaika salah. Karena ini burung-burung. Jamak tidak berakal dihukumi perempuan 1 berarti pakainya tilka. Bukan hazihi haza lagi ya teman-teman. Kita karena di sini tugasnya isim isyarah jauh katanya ya. Berarti fokus dengan yang itu saja. Imarat, gedung-gedung. Berarti tidak berakal. Berarti pakainya mana teman-teman? Perempuan 1. Apa itu? Perempuan 1 isim isyarahnya tilka. Lanjut dari sun, pelajarnya 1 orang cuman. Pelajar berarti manusia ya. Dan dia tunggal ya. Kalau tunggal sih nggak masalah mau manusia atau tidak ya. Berarti pakai laki-laki 1, zalika. Anhar, sungai-sungai. Berarti tidak jamak, tidak berakal dihukumi perempuan 1. Berarti pakainya tilka. Yang jawab laki-laki 1, zalika salah. Yang jawab jamak ulaika salah. Karena itu buat berakal. Nah, di sini tidak berakal, jamaknya dihukumi perempuan 1. Tilka. Junudun, tentara-tentara. Ayo, yang jawabnya dihukumi perempuan 1, tilka salah. Tentara-tentara itu kan orang. Berarti pakai ulaika. Rafun, ya, ra 1 aja tuh ya.
itu tunggal. Berarti karena tidak pakai tanggal buta, kita hukumi dia laki-laki. Karena kan dia tunggal bukan jamak. Berarti pakainya zalika. Umun. Pakainya zalika salah. Kan ini tidak ada tanggal butuhnya. Ini kan laki-laki satu. Dari artinya kan kita tahu, teman-teman. Umun, ibu, ibu, umi, ibu, ibu. Berarti ibu kan perempuan. Berarti pakai tilka dong, gitu ya. Ustazat. Berarti ustazah, ustazah nih. Udah jamak ini. Jangan dikasih perempuan satu. Karena ini orang. Kalau orang tetap pakai jamak, ya jamak. Kecuali benda matinya jamak baru perempuan satu. Karena ini orang, ya jamaknya jamakin dong, gitu ya. Ulaika. Jangan pakai haula. Haula itu ini ya, teman. Syajarotani, aninya perempuan ada pakai ta. Berarti tanika atau tilkum ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat.